you like that? Hai guys, perkenalkan nama aku Monica Pangaribuan dari kelas MB6B, Program Studi Manajemen Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Nah, dalam kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai Employee Relation dan Community Relation. So, buat kalian yang penasaran, just keep on watching guys and check it out. Oke guys, langsung aja mari kita bahas mengenai Employee Relation. Yang pertama, saya akan bahas mengenai pengertian Employee Relation menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Bonar. Menurut Bonar, Employee Relation adalah usaha yang mengatur secara khusus hubungan antar pihak manajemen perusahaan dengan karyawan agar selalu dalam keadaan baik, serta sebagai bagian dari kesatuan sistem organisasi. Yang kedua, menurut Yulianita. Menurut Yulianita, Employee Relation adalah kegiatan public relation untuk memelihara hubungan khususnya antara manajemen dan para karyawannya. Dalam buku This is PR, The Reality of Relation dikatakan bahwa karyawan merupakan publik yang sangat penting karena mereka lah yang menjadi frontline di dalam sebuah organisasi. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak ada hubungan organisasional yang paling penting selain hubungan perusahaan tersebut dengan para karyawannya. Jadi guys, menurut aku, pengertian dari employee relation secara singkat adalah sebuah proses mengatur dan memelihara hubungan harmonis antara pihak manajemen dengan para karyawannya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tujuan employee relation. Menurut Wasanto, tujuan dari employee relation adalah yang pertama, untuk mendapatkan sikap saling pengertian antar pegawai ataupun antara pimpinan dengan semua pegawai di dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan data-data yang lengkap tentang sikap dan tingkah laku pegawai. Data ini diperlukan dalam rangka pembinaan, pengorganisasian, kerjasama, dan evaluasi terhadap pegawai. Yang ketiga adalah menciptakan kerjasama yang serasi antara pegawai. Yang keempat adalah untuk menanamkan rasa damai kepada pegawai. Dan yang kelima adalah untuk menanamkan rasa sukses kepada pegawai sehingga mereka merasa diberi kesempatan untuk maju dalam mengembangkan karirnya. Yang keenam adalah menanamkan loyalitas para pegawai. Yang ketujuh, menanamkan rasa tanggung jawab kepada para pegawai. Dan yang terakhir adalah menciptakan adanya semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai contoh nyata dari kegiatan employee relation. Nah, saya akan menginsert fotonya di sini. Dari foto tersebut dapat kita ketahui pada Jumat tanggal 14 September 2018, PT Reasuransi Nasional Indonesia mengadakan employee gathering di Bali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun suasana keakraban dan harmonisasi antara para pegawai dan pihak direksinya. Dan setelah kegiatan tersebut diharapkan juga akan terbangun koordinasi yang baik atau kerjasama yang baik antara pegawai dan para direksinya sebagai tim sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kendala yang sering ditemukan dalam proses penerapan kegiatan employee relation. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran bersama untuk memprioritaskan kegiatan employee relation. Nah, di sini pihak direksi maupun pihak karyawan kurang menyadari bahwa sebenarnya kegiatan employee relation itu sangat penting diterapkan guna membangun hubungan yang baik antara pegawai dan direksinya. Yang kedua, adanya sikap apatis. Contohnya, ada seorang karyawan, dia tidak ingin bergabung dengan karyawan lainnya yang dia tahu hanya bekerja tanpa mau bersosialisasi dengan karyawan lainnya di perusahaannya tersebut. Nah, pada saat dilaksanakannya proses kegiatan employee relation, dia juga tidak mau bergabung dengan karyawannya. Nah, hal ini dapat menjadi hambatan atau penghalang untuk melaksanakan atau mensukseskan kegiatan employee relation tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya rasa segan antar pegawai dengan para direksinya. Para pegawai merasa segan untuk berkomunikasi secara akrab dengan para direksi karena dianggap mereka memiliki jabatan yang sangat tinggi sehingga mereka segan untuk melakukan komunikasi.
Nah guys, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai community relation. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pengertian community relation menurut beberapa ahli. Pengertian pertama datang dari Onong Uchana Effendi. Menurut Onong Uchana Effendi, community relation merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik antara suatu perusahaan dengan penduduk atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya, dalam rangka membina kerjasama yang akrab demi kepentingan bersama, yang dilandasi asas saling pengertian dan asas saling percaya. Pengertian kedua datang dari G. Egori yang dikutip oleh Yosal Irianta dalam bukunya Community Relation. Menurut G. Egori, community relation atau hubungan komunitas adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan satu atau lebih stakeholder untuk meningkatkan reputasi perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang baik bagi masyarakat. Yang ketiga, menurut Dorle dan Garcia. Menurut Dorle dan Garcia, community relation adalah merupakan suatu bentuk pengembangan strategi atas suatu hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas, di mana tujuan jangka panjangnya adalah untuk membangun reputasi yang baik dan juga kepercayaan komunitas terhadap perusahaan tersebut. Jadi guys, menurut saya, pengertian community relation secara singkat adalah upaya membangun dan membina hubungan harmonis antara perusahaan atau organisasi dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan rasa saling pengertian antara masyarakat dan perusahaan tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai manfaat community relation. Manfaat community relation ada dua, yaitu bagi perusahaan dan yang kedua bagi masyarakat atau komunitas. Manfaat pertama yang dapat dirasakan oleh perusahaan adalah membangun citra perusahaan. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Setelah perusahaan memiliki citra yang baik, maka banyak masyarakat yang percaya kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat sebuah merek, termasuk gambar, nama, logo, ataupun slogan-slogan yang pernah digunakan oleh brand tersebut untuk mempromosikan produk-produk mereka. Sementara itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh komunitas atau masyarakat adalah masyarakat atau komunitas mendapat bantuan pendanaan investasi dan pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, kita akan membahas contoh nyata dari kegiatan community relation. Kegiatan community relation dapat diterapkan pada Corporate Social Responsibility atau dapat disingkat dengan CSR. Nah, langsung saja saya akan insert foto di sini. Berdasarkan foto tersebut, kita mengetahui bahwa PT KAI memberikan bantuan sebesar 35 juta kepada masyarakat untuk memperbaiki sarana ibadah. Nah, contoh lainnya bisa kita lihat seperti sebuah perusahaan memberikan bantuan beasiswa, memperbaiki jalan, mengadakan pengobatan gratis, dan lain-lain. Yang terakhir, mari kita bahas mengenai hambatan dari proses penerapan kegiatan community relation. Hambatan yang pertama adalah mentalitas atau sikap para pelaksana kegiatan community relation. Maksudnya adalah sikap atau mental si karyawan atau pihak pelaksana kegiatan community relation kurang siap untuk menghadapi masyarakat, sehingga tujuan dari community relation kurang dapat tercapai dengan maksimal. Yang kedua, adanya perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat. Adanya hubungan yang kurang baik antara perusahaan dengan masyarakat sehingga sulit untuk menerapkan kegiatan community relation. Oke guys, segitu dulu ya video kita hari ini. Semoga pengetahuan kalian mengenai employee relation dan community relation dapat semakin bertambah ya guys. Aku juga minta maaf kalau misalnya penjelasan aku kurang bisa kalian mengerti juga ya guys. And I'll see you on my next video. Bye. Thank you for watching. How you like that?